Orang Islam tidak menjalankan sholat fardu, apakah amal ibadahnya yang lain akan tertolak? Mohon penjelasannya Ustaz. Setahu saya tidak, tetap aja diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat itu jahdan, bangkang, nggak ada sholat misalnya, nah itu sudah kufur, berarti semua amalnya tidak bermanfaat. Tapi kalau takasulan, malas-malasan saja, maka insya Allah ini amalnya tetap diterima yang lainnya. Bismillah. Terkait tema minggu lalu mengenai setiap amal ibadah harus sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, lalu bagaimana menghadapi perkara yang terjadi khilaf para ulama di mana masing-masing pendapat didasari dengan dalil? Sebagai orang awam yang belum mengerti betul ilmu hadis, bagaimana kita tahu mana yang benar? Apa bedanya hadis sahih dan hasan? Apakah hadis dhaif boleh diamalkan? Tentu saja kita dianjurkan kalau memang mau, ya, kalau memang mau lebih mendalami, maka kita usahakan untuk mencari tentang kebenaran dalil-dalil itu. Jadi kita bukan melihat siapa yang memberikan pendapat, tetapi dalil yang sedang dikemukakan, mana yang lebih sahih, gitu kan. Sekarang ini sudah cukup banyak ya di antara buku-buku ulama yang memang khilafiyah yang diangkat itu sudah diterangkan, seperti misalnya madhab Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah, 4 madhab yang masyhur ini. Dulu, di zaman dulu waktu belum ada teknologi seperti sekarang, itu memang setiap pengikut madhab berpegang teguh pada madhabnya, karena memang mereka belum tahu argumennya imam-imam yang lain, karena jaraknya terlalu jauh, gitu kan. Kalau sekarang sudah jelas semua dalilnya. Kalau anda sebagai penuntut ilmu, anda bisa temukan tuh dalilnya. Oh iya, ternyata dalilnya lebih kuat. Kalau kayak waktu saya masih kuliah di Madinah, memang dipaparkan tuh hukum haji misalnya, masalah tawaf di Arafah dari waktu kapan sampai waktu kapan. Diangkatlah pendapat Syafi'iyah berkata waktu ini dalilnya ini, Malikiyah ini, Hanabilah ini, kan gitu. Semua disebutkan ya. Kemudian Hanafiyah ini disebutkan dalil-dalilnya. Kemudian dosen kami coba mengatakan di antara dalil-dalil ini ada seorang ulama bernama misalnya Ibnu Rajab menyimpulkan bahwasanya pendapat yang dalam masalah ini adalah Hanafiyah misalnya, karena pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5 memang kami pelajari sehingga oh iya jadi bahan pertimbangan, gitu kan. Tetapi kalau intinya kalau kita masih berpegang pada pendapat yang punya dalil, insya Allah nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa, karena ada dalil ya. Tapi kalau mau lebih tepat lagi sehingga amalnya sudah lebih pasti diterima oleh Allah SWT, ya memang kita pelajari dan dalil tersebut, telusurin. Sekarang tinggal search di Google, ada sebuah dalil kita temukan, tulis saja kesahihan hadis ini misalnya, sujud sahwi, nanti keluar semua kan, itu bisa kita baca ya, kita bisa temukan. Apa ini? Masalah jodoh. Bila kita memiliki kecenderungan pada seorang ikhwan dan dia juga punya kecenderungan yang sama pada saya, namun 2 tahun ke depan dia harus melanjutkan S2 ke luar negeri dan belum bisa menikah. Sebagai akhwat, apa yang sebaiknya dilakukan? Menunggu atau dan komitmen bersama atau mencoba ta'aruf dengan ikhwan lain? Ta'aruf saja, ta'aruf saja. Mau nikah sekarang atau nggak usah? Nggak usah tunda-tunda. Menunda ta'aruf berlama-lama ini membuka fitnah, nggak usah, nggak perlu ya. Jadi kita juga sebagai laki-laki jangan terlalu menahan-nahan akhwat. Tunggu saya ya 2 tahun lagi, nanti di sana dia nikah sama bule ya. Nggak boleh. Sekarang nikah, masalah S2 bawa istri, gitu kan? Atau biarin dia di Jakarta atau di Indonesia, nanti kita berhubungan, kan bisa pada saat liburan pulang, kan gitu. Niat nikah, nggak usah tunggu S2, S3 terlalu lama ini. Nanti kalau ada S4 juga gitu, nggak perlu gitu. Kalau saya Allah alam, ukhti ini ambil komitmen, kamu mau nikahi saya sekarang atau enggak, kita nggak usah tergantung, gitu kan. Dan ingat, keluar dari bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama dia saya gila, ini bahaya ini, gila benar nanti, gitu kan. Sudahlah, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Minta sama Allah, sujud di malam hari, ya Allah, kalau ini orang baik mudahkan, kalau tidak hilangkan dari hati saya, supaya hati kita tuh bersih, gitu kan. Jadi begitu caranya, saya ajarkan begitu supaya lebih tepat ya. Kalau saran saya ambil ketegasan, kalau dia bilang memang saya nggak bisa nikah kecuali sudah selesai S2, ya sudah, kembali kepada Anda. Anda mau nunggu silahkan nunggu. Tapi kalau saran saya, kalau memang merasa sudah perlu menikah ya sudah tinggalin, maaf ya saya nggak bisa nunggu sampai 2 tahun. Kalau ada ikhwan yang lebih dulu datang maka saya akan terima. Udah selesai gitu. Saya ada teman yang di rumahnya terpajang silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu di silsilah akhir tertulis nama teman saya, marga Arabnya Al-Idrus. Apakah memang benar keturunan Nabi masih hidup? Tentu saja benar, tapi saya tidak tahu silsilah ini benar atau tidak ya. Cuma apakah sekarang di Indonesia ada turunan Nabi? Ya ada tentunya, gitu kan?
Tentu saja di seluruh dunia bisa saja kalau dia mengaku keturunan Nabi dan benar dia punya silsilah, ya tentu saja itu tidak ada masalah. Kalau dia dusta itu urusan dia sama Allah, tapi kalau dia benar memang berarti ada, memang ada. Ya, karena Nabi SAW keturunannya akan ada sampai hari kiamat. Bahkan Imam Mahdi yang akan keluar dalam pemahaman di sunnah adalah dari turunan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku nanti yang mendapat julukan Mahdi dari kota Madinah, yang seluruh poster tubuhnya, paras wajahnya seperti saya, kata Nabi. Jadi alisnya, kulitnya, hidungnya persis seperti Nabi, rambutnya sama, dari turunan Nabi SAW, warna kulitnya sama, poster tubuh sama, tapi akhlaknya tidak sama dengan akhlakku. Karena memang tidak mungkin orang sama dengan Nabi SAW, kan gitu. Yang Allah akan mengubah dia dalam sehari semalam. Jadi memang turunan Nabi itu ada, dan kita selalu baca dalam salawat, kan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim, kan ada dalam salawat itu. Ya Allah, berikanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW, istri-istri dan anak-anaknya. Memang ada keturunannya itu. Apakah ada larangan memberi foto atau gambar pada player-player brosur dengan maksud memberi informasi pada pembicara, sumber, ustadz hadir dalam event tertentu, dan apakah hukumnya, ada dalil syar'inya? Kalau darurat dan memang tanpa itu dia tidak dikenal, sebagian ulama masih mengatakan hampir sama dengan paspor. Paspor, KTP, ijazah, karena darurat dibutuhkan, gitu kan. Ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi kalau bisa kita hindari jauh lebih baik, gitu kan. Sama ustadz ini, kita lebih tonjolkan tentang momen yang mau dibahas kita, itu lebih baik. Apakah kata insya Allah termasuk sumpah? Tentu saja tidak. Insya Allah itu adalah kalimat memang diperintahkan kita. Artinya begini, insya Allah itu kalau Allah inginkan, jadi bukan sumpah. Kita dianjurkan memastikan sesuatu dengan kalimat insya Allah. Jadi Indonesia sedikit ada pemahaman yang harus diperbaiki, ya. Insya Allah ini seakan-akan kalau ragu, salah. Insya Allah itu berarti pasti saya datang. Jadi itu insya Allah. Ya, kalau dia tidak datang maka dia harus minta maaf. Bila mana melanggar janji yang menggunakan kata insya Allah, maksudnya apa? Apa hukumnya kali? Ya tetap harus diminta maaf. Kalau tidak bisa minta maaf, saya sudah jelaskan dari awal kaidahnya. Minta maaf, ya, sampaikan kenapa, kemudian minta ridhonya. Bagaimana kira-kira janjian kapan waktu lagi? Mengapa surga dan neraka dijaga oleh malaikat? Karena tanpa izin Allah tidak ada yang dapat memasuki keduanya. Yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memprotes kata-kata kenapa terhadap perbuatan Allah ini sesuatu yang peka dalam akidah, ya. Kenapa harus ada surga? Kenapa harus ada neraka? Kenapa babi haram? Kenapa Allah cuma ciptakan laki-laki perempuan, tidak ada jenis kelamin yang lain? Ya, itu haknya Allah sebagai pencipta. Kita sebagai makhluk tinggal mempelajarinya, gitu kan? Ya, sebagaimana memang malaikat bukan cuma jaga surga dan neraka, malaikat juga menjaga bumi. Ada malaikat yang menurunkan hujan, ada yang menggantikan siang malam, ada yang meniupkan ruh di rahim perempuan, ada yang mencabut ruh. Kan banyak yang menjaga lautan. Memang banyak sekali. Ya, bisa dibaca dalam surah Al-Ma'arij, surah Al-Buruj, banyak menjelaskan masalah itu. Mengapa umat nabi-nabi terdahulu seperti umat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam dan dimusnahkan Allah, namun mengapa umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel tidak dimusnahkan dan masih ada hingga kini? Tentu ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mau begitu. Kalau pengikut Nabi Musa alaihissalam, kalau kita baca dalam surah-surah dalam Al-Quran, di zaman Musa alaihissalam, pada saat mereka berbuat dosa, mereka mau taubat. Coba perhatikan, ya. Bani Israel itu selalu yang bersama dengan Musa alaihissalam. Seperti waktu mereka minta untuk menyembah patung setelah selamat dari, ya, tenggelamnya Laut Merah, gitu kan. Mereka melihat patung, maka mereka juga minta pada Musa. Musa cuma menegur, nggak boleh. Bagaimana caranya Allah baru selamatkan kalian masih mau sembah berhala? Terus mereka taubat, gitu kan. Jadi mereka kembali. Kalau kita temukan nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, ini memang membangkang, nggak mau taubat, maka Allah musnahkan. Allah alam, itu yang saya tahu. Benarkah ada nabi yang mati dibunuh dengan cara ditenggelamkan yang bernama Hanzalah bin Safwan? Apakah nabi dan kisahnya ada dalam Al-Quran? Saya tidak tahu kalau soal ini. Ini baru pertama kali saya tahu. Saya tidak pernah tahu namanya Nabi Hanzalah. Kalau nama sahabat ada, gitu kan. Apakah anak-anak orang kafir yang mati muda akan menjadi wildanun mukhalladun? Tentu saja tidak. Wildanun mukhalladun itu, wildan artinya anak laki-laki, mukhalladun yang dikekalkan. Ini khusus pelayan surga. Sekarang sudah ada mereka, sama dengan hurun in, bidadari, yang sering ulama bahasakan bidadari dan bidadarah, gitu kan. Itu memang mereka di surga. Jadi anak-anak yang meninggal masih belum balik ini memang jadi ahli surga nanti.
Cuma kalau mereka meninggal dalam keadaan kufur, yang ada adalah mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk melihat apakah mereka masih fitrah atau tidak. Mereka mereka masih tahu kenal Allah atau tidak, karena semua orang yang lahir di muka bumi ini pasti dalam keadaan fitrah, mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir di muka bumi dalam keadaan fitrah, kenal Tuhannya Allah. Fa'abawahu yuhawwidanihi, nanti kedua orang tuanya Yahudi menjadikan Yahudi kalau memang orang tuanya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya dia sebagai Nasrani kalau orang tuanya Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikannya penyembah api kalau memang orang tuanya penyembah api. Jadi memang mereka fitrah. Kata ulama dari hadis ini, nanti hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba-hamba yang meninggal sebelum balik ini. Kalau mereka masih dalam keadaan fitrahnya mengenal Allah, maka mereka akan masuk ke dalam surga, tapi mereka jadi penghuni surga, bukan wildanun mukhalladun, karena itu bidadara, sudah diciptakan lain sendiri. Dalam surah Sajdah 15 dan 16 ada sepenggal ayat yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Apa maksudnya? Maksudnya mereka tidur, tinggalkan tempat tidur untuk sholat malam. Tatajafa junubuhum anil madaji'i, jadi menjauh lambung mereka dari tempat tidur mereka, ya, karena mereka bangun sholat tahajud. Ini ciri-cirinya hamba Allah yang rajin sholat malam. Surah Yasin ayat 38, dan matahari berjalan ke tempat peristirahatannya. Itu adalah keputusan dari yang maha kuasa, yang maha mengetahui. Apa maksudnya Ustaz? Malah matahari tetap akan berputar, ya. Matahari sendiri itu memutari sebuah tempat yang tentu sampai sekarang para ilmuwan yang terakhir saya dapatkan informasi menemukan bahwasanya matahari pun memutari sebuah tempat yang mereka masih mengatakan titik kabut susu, tapi mereka pun tidak tahu apa itu karena banyaknya bintang-bintang dan matahari yang miliaran jumlahnya mengelilingi tempat tersebut. Allahu a'lam, mungkin itu lebih tepat dengan makna ayat. Lebih afdal mana solat tarawih dikerjakan setelah solat isya, apa di pertengahan malam bersama solat tahajud dan witir? Tentu saja di awal malam setelah isya, karena Nabi SAW contohkan tarawih dikerjakan habis solat isya, yang beliau kerjakan kemudian beliau akhirnya tidak keluar lagi keesokan harinya, kan itu habis solat isya, ya, jadi beda dengan yang malam hari. Tapi kalau ada orang yang mau menambatkan dengan solat malam boleh saja. Dan Allahu alam, ya, pendapat tentang masalah solat tarawih dan solat malam ini khilaf di antara ulama, dua pendapat. Yang pertama mengatakan yang sudah tarawih nggak ada lagi solat malamnya, gitu kan, karena dianggap itu sudah solat malam. Jadi kalau malam buat apa? Ya mengaji, berdoa, gitu kan. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya tarawih adalah solat sendiri dikerjakan di bulan Ramadan, juga sama dinamakan solat malam. Nanti tahajud dikerjakan juga nggak apa-apa, sesuai dengan sabda Nabi SAW, qiyamul lail masna masna, solat malam itu 2 rakaat dan tidak ada batasnya, tidak ada batasnya, gitu kan. Seperti itu pemahamannya. Perilaku Umar bin Khattab menggenapkan solat sampai 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir karena beliau berpegang pada hadis tadi, solat malam itu 2 rakaat, artinya tidak ada batas jumlahnya. Masalah kasus pendapat pertama mengatakan hadis Nabi SAW, Aisyah berkata Nabi SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Ini adalah cerita Aisyah, kata para ulama hadis yang berpendapat kedua, pada saat Nabi SAW sedang di rumahnya, sepengetahuan Aisyah. Sementara kita tahu Nabi SAW punya beberapa orang istri, gitu kan. Aisyah tidak tahu apa yang terjadi di rumah lain, gitu kan. Jadi tidak betul kemungkinan memang Aisyah cuma menceritakan apa yang terjadi di rumah beliau, gitu. Ya, ini seperti itu kurang lebih memahaminya. Apa termasuk sunnah mengerjakan sholat nisfu Sya'ban? Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana menurut sunnah mengerjakan sholat Idul Fitri? Apa di dalam masjid atau di lapangan? Tentu di lapangan lebih afdal. Tapi kalau ada halangan, ya, tidak ada tempat, sempit, hujan, maka boleh di dalam ruangan, tidak ada masalah. Tapi Nabi SAW mengerjakannya di musola. Musola itu lapangan luas untuk sholat. Kalau kita kan musola malah masjid kecil, gitu kan. Nah, dalam Islam tidak ada kecil atau besar, ya masjid namanya. Musola adalah lapangan yang luas. Afdalnya di luar tentunya. Lebih afdal mana sholat tarawih 11 rakaat atau 23? Ya tergantung kemampuan. Tidak bisa kita mengatakan afdaliyahnya, ya, karena memang khilaf ulama tentang masalah hukum mengerjakannya, sebagaimana saya jelaskan tadi. Pada kesempatan ini saya ingin memohon Ustadz ikut mendoakan agar diberi kelancaran, kemudahan dan keselamatan untuk istri dan anak saya yang insya Allah akan menghadapi persalinan Jumat lusa. Saya juga ingin bertanya, kewajiban dan sunnah apa saja yang harus saya lakukan terkait kelahiran anak? Kewajiban yang Allah SWT perintah dan sunnah Nabi SAW yang beliau lakukan kepada anak-anaknya. Ini pertanyaan kemana-mana ini. Hah? Apa hubungannya dengan sumpah?
Tapi malam terakhir. Apa boleh buat? Jangan ditambah lagi ya. Ini masih banyak yang belum dijawab. Baik, insya Allah semoga Allah SWT memudahkan urusan anda dan juga istri dan anak anda, dan insya Allah seluruh muslimin, bukan cuma anda. Dan saya selalu ajarkan di pengajian majelis-majelis saya, kalau kita lihat seseorang yang butuh doa, baik dia berbuat kebaikan supaya dia makin menjaga, bisa ada orang lagi ke masjid, ya Allah mudahkan dia sampai meninggal menjalankan itu, kita doakan. Karena kalau dia kerjakan betul dengan doa kita, maka sampai dia mati kita dapat pahalanya hanya dengan nitipin doa, gitu kan. Itu besar sekali fadilahnya. Sama halnya kita terlintas orang yang tidak pakai jilbab misalnya, atau ada orang berbuat dosa, kita berdoa, ya Allah berikan dia hidayah, dan semua orang yang seperti dia di muka bumi, semoga Engkau kasih hidayah ya Allah. Kalau Allah kasih hidayah kita dapat pahalanya tuh. Jadi doakan. Nah kalau ada teman kita yang minta doa seperti ini, ya insya Allah istri anda akan dimudahkan Allah melahirkan, dapat anak yang soleh, dan seluruh muslimin yang akan melahirkan di muka bumi. Jadi kita bukan berharap 1-2 pahala, tapi semuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mendoakan muslim yang lain ya, maka dia akan dapatkan setiap muslim 1 pahala. Jadi kalau sekarang 3 miliar muslim, 3 miliar pahalanya. Kalau mengatakan ya Allah ampuni seluruh muslimin dan muslimat, itu luar biasa. Apalagi yang hidup dan yang sudah mati, berapa miliar pahalanya itu. Terus kemudian apakah sunnahnya kalau lahir anak begitu lahir? Khilaf di antara ulama tentang perilaku. Yang pertama masalah azan. Kalau iqamah memang hadisnya lemah. Kalau azan Ibnu Qayyim mengatakan masih boleh mengazankan kuping bayi. Azan kecil, tidak usah teriak-teriak. Karena ada orang subhanallah azan 1 ruangan bayi, gitu. Jadi diazankan kecil di kupingnya kalaupun mau dikerjakan. Dan Ibnu Qayyim sebutkan itu dalam dalam buku beliau Tuhfatul Walud fi Ahkamil Walud ini, dan juga disebutkan hadis Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Cuma Syekh Albani memang mendhaifkan hadis ini, tapi memang masih kena khilaf di antara ulama ya. Kalau saya cenderung azan itu masih ada, saya pribadi ya. Sementara iqamah memang hadisnya lemah. Dan yang kedua, anda memberikan nama yang baik di hari ketujuhnya, kemudian mengakikahnya kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, boleh jantan boleh betina, umurnya minimal setahun, kalau domba 6 bulan, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian sementara menunggu fase dari lahir sampai 7 hari, hari ke-7 akikahnya ditahnik, kunyah kurma yang halus sekali, kemudian masukkan setelah halus di langit-langitnya, biarin dia mengisap selalu tiap hari kurma itu dalam 7 hari tadi. Jika seorang terdakwa bersumpah, apakah hakim wajib menerima sumpahnya? Ya, tentu saja, tetap kembali pada hukumnya, diterima sumpahnya, gitu kan. Tapi dalam pengadilan di sini ulama mengatakan dibolehkan seorang hakim mengumpulkan data tentang dia. Kalau ditahu orang itu pembohong, ya, saya bilang kayak sumpah itu diterima pada saat orang ini memang kita tahu jujur, gitu kan, memang benar. Atau apa adanya kita belum tahu, tapi kalau dalam pengadilan kita tahu, dan biasanya hakim punya feeling orang ini mungkin tidak benar atau apa, atau ada memang data-data yang dia miliki, maka dia punya hak, dia bersumpah, sumpah, tapi argumen saya ada nih, karena ini, gitu kan, boleh saja. Gitu. Ini juga sudah sama kajian. Kita melakukan perjalanan dan menetap selama seminggu, apakah kewajiban sholat Jumat tetap terhitung gugur? Tentu saja gugur, kecuali anda sedang berada di satu tempat dan memang bertepatan tidak ada kegiatan mau sholat Jumat, maka dikerjakan Jumat itu. Dulu saya pernah pacaran, setelah kenal dakwah ini akhirnya saya memutuskan untuk mengkhitbah wanita tersebut, tapi orang tua wanita tersebut menolak karena keluarga kita manhajnya berbeda. Apa hukumnya orang tua yang melarang anaknya untuk menikah? Ya dia berdosa kalau tidak ada udzur syar'i. Tapi kalau ditolak, cari yang lain. Sudahlah, gitu kan. Ini keluar dari belenggu itu. Rupanya Allah mau ini sebelum Ramadan saya perbaikin konsep-konsep ini nih. Ya, sudahlah, tinggalin. Kalau jangan punya harga diri. Kalau nggak bisa ya sudah, gitu kan. Jangan memaksakan diri di situ. Bagaimana pandangan menurut syariat terhadap sekolah Islam atau pesantren yang memasang tarif biaya sekolah tinggi namun dengan fasilitas yang baik? Boleh-boleh saja. Haknya dia. Bagaimana dia mau bayar guru-guru? Nggak mungkin kalau nggak ada pembayaran kan. Kalau anak kita nggak mampu, ya sudah cari sekolah yang mampu. Jangan salahin orang yang buat sekolah karena kita nggak bisa masuk, oh itu terlalu mahal, ya itu haknya orang. Jadi kan nggak boleh disalahin. Apakah hal tersebut di atas dapat menimbulkan kecurangan sosial bagi mereka yang tidak mampu? Tentu saja tidak ya. Harus anda perbaikin hati anda, tidak boleh. Allah SWT mengatakan am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah orang-orang ini suka menghasut apa yang Allah berikan kepada orang lain? Tidak boleh, gitu kan? Gak usah kita hasut dengan itu. Itu haknya orang. Mungkin memang pertimbangannya bangunannya memang
ya dia butuh operasional, mungkin pembayaran listrik, mungkin izinnya, itu hak dia, kan gitu. Jadi tidak perlu ada pemikiran seperti itu. Apakah hal tersebut termasuk ke dalam bisnis usaha yang tidak boleh menurut syariat? Saya sudah katakan boleh saja. Bagaimana cara menghadapi dan menasihati orang tua yang gampang mengeluarkan kata-kata kasar seperti mengatakan anaknya durhaka dan lain sebagainya hanya karena anaknya pergi kajian sunnah? Tentu didiami orang tua kalau sudah mengucapkan kata-kata seperti ini, sambil nanti kalau sudah tenang baru dibahasakan. Kalau tadi saya belajar ini, dan ini demi kebaikan saya. Banyak anak-anak yang pergi malah ke bar, ke diskotik. Mana ini tidak baik. Saya alhamdulillah ke kajian. Mestinya ibu dan ayah mengizinkan dan baik. Coba ambil ridhonya, berikan hadiah seperti itu. Tapi tidak boleh dibantah ya. Walaupun mereka mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Afwan, anak bertanya tidak sesuai dengan tema dari Ta'adi ini. Ustadz, insya Allah berapa bulan lagi anak akan menikah. Mohon doanya. Masya Allah, doa semua. Dikarenakan orang tua saya telah bercerai dan sudah memilih pasangan masing-masing lagi, bolehkah orang tua kandung anak berdampingan di atas pelaminan atas izin suami atau istri masing-masing? Bagaimana pandangan dalam Islam? Setahu saya tidak boleh, setahu saya. Dan di dalam Islam tidak ada keharusan orang tua bersanding. Saya kan sudah berikan cara pernikahan syar'i. Jadi mempelai laki-laki berhadapan sama tamu laki-laki dan jamnya dipisahin sama perempuan. Jam 10 pagi sampai jam 12 khidbah akad nikah, karena yang laki-laki wajib hadir akad nikahnya, kan gitu. Hadir di akad nikahnya, kemudian mempelai laki-laki hadir menjamu tamu laki-laki, mereka saling mendoakan, makan, habis itu bubar. Habis duhur sampai asar perempuan, mempelai perempuan hadir dan semua perempuan di situ, gitu kan. Sudah saya jelaskan bahwasanya tidak ada keterangan dalam syariat kita mempelai perempuan dipajang di depannya laki-laki. Hanya orang pada lihat, oh cantik ya, oh ini ya, oh badannya begini, terus dibeda-bedain sama istrinya dia nanti, gitu kan? Tidak perlu. Ada orang berdalil mengatakan, oh karena pernah ada wanita mengkhidbah atau menawarkan diri kepada Nabi SAW lalu Nabi menikahkannya di depan orang. Loh, ini kasusnya berbeda. Ini perempuan datang di pengajian langsung nawarin, ya Rasulullah, ya saya ingin anda nikahi saya, hibah, saya hibahkan diri saya di depan orang. Tiba-tiba dia datang, maka Nabi SAW melihat tidak ada hajat, Nabi diam. Lalu ada sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah akan nikahi dia. Lalu Nabi SAW nikahkan dia. Tapi ini kasus ya, dibandingkan dengan umumnya pernikahan Nabi SAW dengan istri-istrinya, sahabat-sahabat dengan istrinya, memang tidak pernah mereka menikah dipajang istri di depan laki-laki, nggak pernah, gitu kan. Bahkan kita tahu Zainab radhiyallahu anha yang mantan istrinya Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi, waktu sudah cerai dengan Zaid, lalu Allah menikahkan Nabi SAW dengan Zainab agar keluar sebuah hukum syar'i, tidak apa-apa ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya, gitu kan. Itu terjadi. Maka waktu Zaid mengantar Nabi SAW, karena Zaid ini tidak pernah pisah dengan Nabi, waktu akad nikah ada Zainab kelihatan, ini mantan suaminya nih, ya, anak angkatnya Nabi. Nabi SAW suruh turunkan hijab. Ini waktu masalah akad nikah, padahal ini mantan suaminya ya. Ini tidak boleh dia lihat lagi. Seperti itu. Itu yang terjadi. Itu ada riwayat pada kita. Jadi tidak boleh dianggap umumnya perempuan tadi yang menghibahkan diri Nabi dan Nabi nikahkan dengan sahabat itu sebagai dalil bolehnya perempuan dipajang, karena jadi fitnah. Umumnya kan orang dandan pada saat itu ya. Jadi tidak perlu dipamer-pamer istri. Anda pernah dengar bahwa dusta yang dibolehkan Rasulullah SAW ada dua, yaitu mengatakan istrinya cantik padahal tidak, dan mengatakan masakan sang istri enak padahal tidak. Benarkah Ustaz? Adakah dalilnya? Bukan dua, tiga dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah, cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf, padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayyin namanya, memperbaiki dua orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Jadi akhwat di belakang sana kalau suaminya pulang kantor badannya kecut, gitu kan? Jangan bilang-bilang langsung jauh dari saya kamu kecut. Jangan. Tersinggung, laki-laki itu mudah tersinggung, gitu kan? Jangan. Nanti dia merasa wibawanya sedikit tercoreng saja, dia sudah tidak mau dekatin sama sekali, gitu kan? Oh Masya Allah, begini aja sudah ganteng, apalagi kalau sudah mandi. Nah, dia langsung lari ambil handuk tuh, gitu kan? Jadi pakai cara, padahal tujuannya sama. Nah ini kan berdusta, gitu kan? Mungkin dia sudah semberawut tadi, nggak ganteng, tapi kita bilang seperti itu. Nah sama, suami juga bisa ucapkan yang sama. Pulang ke rumah istrinya lagi cuci-cuci keringatan,
itu kan masya Allah begini aja cantik, apalagi kalau sudah mandi. Nah dia padahal sebenarnya ini lagi amburadul kan gitu. Apa? Makanan asin, asin enak nggak? Enak, memang enak, cuma keasinan kan. Tapi lain kali garamnya kurangin ya, gitu aja kan. Nah, jadi bisa kita katakan enak. Di sini maksudnya. Bukan berarti di sini dusta dengan selingkuh ya, nggak boleh, haram. Banyak laki-laki salah paham tuh, boleh bohongin istri nggak apa-apa, nggak bisa. Jantan, saya sudah nikah, gitu. Ini sembunyi-sembunyi. Bagaimana cara membersihkan hati dari rasa kesal kepada seseorang yang pernah membohongi dan berbuat tidak baik kepada kita? Ya ini penyakit hati, harus bisa diperbaikin. Anda mau menjaga, mau membiarkan nggak penyakit itu atau mau mengeluarkan? Karena tidak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya menyimpan dalam hati? Dalam Islam tidak ada sesuatu yang tertutup, semua transparan, nggak ada kedustaan, tidak ada dendam. Nggak ada dendam dalam Islam. Orang kalau sudah buat salah, minta maaf sudah selesai. Kan gitu, tidak boleh kita dendam. Apabila ada pelanggan yang bersumpah bahwasanya barang yang dibelinya kurang jumlahnya, apa yang sebaiknya saya lakukan? Berikan, tambahkan. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oh kurang, ini tadi sekilo tapi saya bawa pulang rumah ternyata kurang 1/4 kilo, tambahin aja. Nggak apa-apa, sedekah. Ya. Apabila ada pelanggan bersumpah barang yang dibeli rusak dan pada saat dibeli sudah dicek dan dites, apa yang harus saya lakukan? Tentu saja kalau sudah ada kesepakatan, lebih baik kalau Anda punya toko begini dicek. Termasuk adab syar'i dalam ekonomi syariat ya, adalah kalau kita terima duit 100.000, bilang ini 100.000 ya. Itu termasuk adab. Sayangnya ini banyak orang non muslim yang lakukan. Kita mesti begitu di kasir ya, Bu, Pak 100.000 ya, gitu. Karena kadang-kadang subhanallah dia kasih 50.000, dia kira 100.000. Bisa saja orang seperti itu. Jadi kita ucapkan, ini kembalinya 53.500 ya, diucapin. Tidak apa-apa, itu bagus. Barangnya ini sudah dicek ya, dicek nyala semua lampunya ya, ini semua bagus ya, kipas angin dicoba tes bagus ya, baik. Kalau mau berikan garansi, berikan garansi 3 hari garansinya ya. Kalau enggak maaf, kalau keluar dari sini sudah nggak bisa dikembalikan. Bahasakan dari awal, kalau ada akad kita punya hak, tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada akad maka dia punya hak untuk mengembalikan. Saya mimpi ikut perang, tapi saat pasukan muslimin maju serentak saya hanya diam, terkesima. Kemudian ada saat saya duel dengan musuh tapi saya kalah, terhenus pedang dada kiri. Apa artinya Ustaz? Allahu alam. Saya mau tanya dulu, sebelum tidur ini berpikir perang nggak? Lah betul memang. Karena Ibnu Sirin mengatakan mimpi itu ada pengaruh dengan fikiran yang kita bawa pada saat sebelum tidur. Kalau orang bertengkar, dia bisa bawa pertengkaran dalam mimpinya, kan gitu. Orang lagi syahwat bisa terbawa dalam mimpinya, gitu kan. Orang lagi transaksi, lagi senang, dia bisa bawa dalam mimpinya. Maka dalam takwil mimpi itu perlu ditanya banyak hal. Dan memang saya sarankan mimpi-mimpi seperti ini tidak boleh sembarangan dijelaskan, gitu kan. Nggak boleh sembarangan dijelaskan. Yang jelas secara makna global, kalau Anda memang mimpi ikut berjihad bersama muslimin itu satu hal yang positif. Satu hal luar biasa, berarti hadir dalam peperangan bersama muslimin, gitu kan. Mudah-mudahan satu waktu memang betul. Kalau masalah Anda berperang melawan musuh kemudian tertusuk, itu tanda kebaikan, mati syahid, gitu kan. Berarti semua insya Allah positif saja, ya. Tidak ada masalah, tidak ada hal yang negatif di sini. Yang negatif kalau orang lagi berperang Anda lari pulang, nah itu, itu berarti berbahaya. Karena lari dari medan perang dosa besar, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Apa maksud membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat? Akan diterangkan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Ini sudah pernah saya jelaskan. Hadisnya bukan hari Jumat, malam Jumat. Hadis tentang surah Al-Kahfi ada 2. Hadis yang pertama adalah berbunyi siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat maka akan diterangkan cahaya antara dia dengan Baitul Atiq, antara dia dengan Ka'bah. Ini ulama hadis mengatakan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia sering mendatangi Ka'bah, mungkin umroh atau haji, rutin membaca surah Al-Kahfi. Ini pendapat yang paling kuat, yang paling sering dipegang oleh para ulama. Hadis yang kedua diriwayatkan juga ya, dan ini dua-duanya hadis sahih. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dia akan selamat dari fitnah Dajjal, dari fitnah Dajjal. Jadi dua-duanya. Kalau saya ditanya, saya menganjurkan diri saya dan juga teman-teman sekalian untuk membaca di dua kali, malam Jumat dan di hari Jumatnya. Masjid di Indonesia banyak dan saat azan
bersautan apa ini? Lalu doa di antara azan, manakah yang lebih afdal? Saya nggak ngerti maksudnya. Kalau azan ada 5 masjid di dekat rumah, yang satu selesai yang lainnya belum misalnya, sudah bolehkah kita berdoa antara azan iqamah? Sudah boleh. Sudah bolehkah kita sholat qabliyah? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting ada satu masjid sudah selesai azan dan terdengar, karena patokan azan itu terdengar. Hadis Bukhari Muslim yang pada saat Nabi SAW berkata kepada Ibnu Ummul Maktum, muadzin yang buta, kan Nabi SAW mengatakan, atasma'un nida, apa kau dengar azan nggak? Awalnya kan dia minta izin supaya tidak ke masjid, karena dia buta, jauh rumahnya, nggak ada yang pandu, banyak binatang buas bisa menerkamnya. Nabi SAW awalnya izinkan, kemudian setelah itu turun wahyu dikatakan, atasma'un nida, apa kau dengar azan dengan kupingmu? Dia bilang na'am. Kata Nabi, iya. Kata Nabi SAW, idzan ajib, kalau begitu jawab. Berarti patokannya mendengar. Kalau sudah didengar nggak masalah, gitu kan? Ini tentu dari masjid ya, dari masjid sekitar. Sebagian ulama mengatakan tidak berlaku yang didengar di media, kalau media itu ya siaran ulang, diputar-putar, bisa salah jamnya, kecuali memang bersamaan waktunya mungkin. Ya. Jadi TV itu sebenarnya tidak dijadikan sebagai patokan. Lebih baik masjid sekitar, karena itu yang dijelaskan di dalam riwayat-riwayat. Masya Allah, begitu saya tantang banyak datang ya. Sudah stop ya, ini udah banyak. Kalau makanan, minuman dan pakaian haram, doa tidak diterima. Apakah sholatnya juga? Karena di tiap gerakan sholat ada doanya. Tentu saja tidak. Dalil datang adalah doa-doa gitu kan. Ada doa ya doa saja gitu. Karena doa yang dibaca dalam sholat itu bagian daripada sholat, berarti dia dihitung sholat. Sholat nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan masalah ini. Ini hanya makanan, doa yang secara umum disampaikan. Kalau makanan, minuman dan pakaian haram, hadisnya begitu. Jadi doa yang dibaca dalam sholat tidak ada hubungannya di situ. Allahu a'lam. Yang saya tahu itu masuk dalam rangkaian sholat, diambil daripada globalnya sesuatu, gitu kan? Jadi kalau kita sedang mengerjakan sholat, berarti dia adalah judulnya sholat. Apapun yang berkecamuk dalam sholat, yaitu sholat, gitu kan? Seperti misalnya baca Al-Quran dalam sholat, tetap dianggap sholat, bukan baca Qurannya. Padahal kita baca Al-Quran kan di situ. Nah, seperti itu juga dengan masalah doa. Pertanyaan titipan teman, ketika metode hisab tidak bisa menentukan awal Ramadan, berarti sholat fardu juga, karena sering kita jumpai waktu sholat ditentukan jam misalnya. Tentu berbeda ya akhi, sangat jauh gitu kan. Hisab dalam menentukan melihat awal bulan, itu kan melihat awal bulan gitu kan. Kalau menentukan waktu sholat dengan jam, berbeda sekali dengan hisab melihat bulan, sangat jauh gitu. Melihat bulan memang itu perintah Nabi SAW, disuruh melihat, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Memang begitu perintahnya, khusus masalah puasa. Berpuasa dengan melihat bulan itu, berbuka puasalah dengan melihat bulan itu. Beda, gitu kan? Jadi memang di sini kita lihat penentuannya. Sholat ditentukan oleh Nabi SAW juga dengan waktu. Seperti misalnya duhur pada saat tombak sejajar dengan bayangannya misal. Kalau penentuan jam itu mengikuti keadaan itu, kita terima tentunya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan, misal ada orang tentukan jam sholat, satu negara tentukan jam sholat jam 12, ternyata kalau dilakukan penelitian manual, ditancapkan tombak di bawah matahari dan bayangan masih belum sejajar dengan tombaknya, maka berarti tidak benar jamnya. Jamnya memang ditinggalkan, gitu kan? Kalau jam di sini hanya sekedar membantu saja, membantu memastikan tadi, itu nggak ada masalah. Kalau hisab metode dalam buka puasa sekarang ini bukan, memang dijadikan sebagai penentu utama, gitu kan? Maka ini memang yang diperselisihkan, ini yang ditekankan oleh para ulama. Allahu a'lam. Jadi saya tetap menyarankan, saran saya tidak mengatakan teman-teman yang pakai hisab itu salah. Dan ini sekaligus saya sampaikan juga ya, ini penyampaian saya, risalah saya kepada siapapun muslimin dan muslimat yang menonton acara kita di YouTube, ataupun sekarang teman-teman tim lagi memasukkan pertanyaan-pertanyaan. Jangan buru-buru menilai. Kalau anda cuma dengar satu pertanyaan atau anda merasa disalahkan, tidak ada maksud dalam menyalahkan di sini. Saya menyampaikan apa yang saya tahu. Kalau anda punya argumen, anda punya dalil dianggap kuat, silahkan.
Saya tidak akan menyalahkan dan saya tidak akan berbicara masalah individu dalam majelis kita. Kalau Anda merasa ini benar, diterima, amalin. Kalau Anda merasa ini salah, saya manusia biasa gitu kan. Anda punya dalil, silahkan dijalankan. Itu tidak ada masalah. Bukan berarti saya paksakan pendapat, tidak. Saya cuma sampaikan apa yang saya ketahui. Anda pernah dengar dari salah satu ustadz, lebih baik tidak usah berinfak ke seorang pengemis karena membuat mereka menjadi malas. Lalu berinfak pada masjid yang masih banyak ritual bid'ah, lebih baik tidak usah. Bagaimana menurut ustadz? Ya itu mungkin juhud beliau ya. Ini usaha pribadi barangkali. Kalau menurut saya ya. Karena dalam Islam, kalau hadis yang kita pegangi riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, berilah karena kau lebih mulia. Berarti ada perintah memberi. Mau bagaimanapun keadaan dia di atas tunggangan ini, ulama hadis menekankan berarti dia kaya, dia mampu tapi dia minta. Hadis Bukhari mengatakan yadul ulya khairum yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi di sini dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Tetap ada pahalanya. Terlebih lagi kalau imam fakir, tadi hadis-hadis yang sudah saya sebutkan sebelum saya baca pertanyaan. Bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabat disuruh sedekah walaupun dia punya satu kurma bagi dua. Kalau ada orang susah bagi dua, kasih, gitu kan? Sampai-sampai kalau dia cuma punya satu butir kurma disuruh bagi dua, kasih orang susah kalau dia lihat, gitu kan? Seperti itu motivasi dalam agama. Kalau ada perkataan seorang ustadz, dia mengatakan bahwasanya tidak usah memberi karena melatih pengemis untuk terbiasa. Dari mana dia punya jaminan si fakir yang sedang minta itu, yang mengemis itu memang bisa bekerja? Bukankah sekarang, saya tanya ikhwani, bukankah sekarang banyak sarjana menganggur? Bukankah banyak orang yang fisiknya masih sehat mau bekerja jadi pembantu rumah tangga nggak diterima? Banyak sekali, gitu kan? Saya temui kemarin menjelang lebaran di depan tempat saya di Condet itu, banyak sekali orang, kesian satu keluarga dengan istrinya, dengan anaknya pakai gerobak sampah keliling. Saya kira tadinya ngangkat sampah. Saya tanya, Bapak mau ngangkat sampah? Oh enggak. Saya hanya jalan-jalan sama istri anak saya. Maksudnya kalau ada sesuatu dia dikasih, dia terima. Dan apa yang dikasih, makanan kah, pakaian kah, ditaruh di gerobak sampahnya itu. Itu kalau kita lihat fisiknya masih kuat, suaminya masih kuat, istrinya kuat, anak-anaknya semua pintar-pintar, ada jalan. Tapi buktinya nggak mungkin, saya yakin kalau mereka dapat kerjaan mereka mau kerja seperti itu. Kotor-kotoran untuk apa gitu kan? Pasti orang manusia tidak senang. Tapi begitulah, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi jangan kita tarik potensi yang sedang ada atau kelebihan yang sedang ada pada diri kita berarti semua orang sama gitu. Kita bisa melamar kerja dapat kerja, berarti semua orang bisa melamar dapat kerja. Buktinya banyak orang yang ditolak melamar kerja gitu kan, banyak. Jadi kita nggak bisa tahu. Makanya dalam Islam hukumnya hukum zahir yang kelihatan. Ada orang minta, kasih aja. Oh dia menipu nanti Ustadz, itu urusan dia sama Allah. Karena Allah nggak mentaklif kita, nggak membebankan kita sampai pada tingkat menilai dia ini bohong atau enggak. Nggak ada urusan sama kita itu. Saya sudah pernah kasih contoh. Sekarang di majelis kita ini tiba-tiba ada orang datang bawa proposal masjid. Nih, masjid butuh 100 juta. Kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu orangnya nipu, nggak mau masjid. Kita rugi? Demi Allah enggak, sama sekali enggak. Kita tetap dapat pahala sesuai dengan niat kita mau masjid. Allah akan kasih itu. Dianya dihukum karena menipunya, gitu kan? Jadi nggak ada celah kita temukan untuk tidak memberi orang. Allahu a'lam. Ada satu pendapat memang, ada satu saran ulama, kalau ketahuan orang itu ahli maksiat, jelas-jelas uang itu akan dipakai pada maksiat kepada Allah, perbuatan bid'ah atau dia melakukan perbuatan syirik, atau misalnya memang dia minta uang untuk minum khamr, jelas-jelas kita tahu dia pakai mabuk, nah itu boleh ditolak. Kalau kita tahu, ya. Tapi kalau kita nggak tahu secara zahir, orang datang minta, kasih aja. Nggak usah lihat ya bagaimana penampilan dia. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Kemudian tadi kalau dikatakan berinfak kepada masjid yang di dalamnya banyak ritual bid'ah, lebih baik tidak usah. Mungkin lebih baik, Allahu a'lam. Kalau kata-kata lebih baik mungkin ya. Tapi saya sarankan seperti tadi, hukum zahir. Kita masuk ke masjid, kita nggak tahu masjid ini jalanin sunnah atau enggak, atau banyak bid'ahnya atau enggak, udah celengan masjid lagi lewat, kita mau bersedekah, sedekah aja. Kecuali jelas-jelas kita tahu ada pelanggaran, tidak boleh dibantu, tidak boleh didukung gitu kan. Tapi hukumnya hukum zahir semua, yang kelihatan depan mata itu yang kita hukumi, Allahu a'lam. Dulu saya belum mampu mengakikah
anak saya Ustaz, tetapi sekarang secara finansial saya sudah mampu, namun anak saya sudah dewasa semua. Apakah saya masih bisa mengakikahkan anak saya? Khilaf di antara ulama ya. Saya sudah pernah jelaskan masalah ini. Pendapat pertama mengatakan tidak ada lagi akikah. Setelah lewat 7 hari dari masa lahir nggak ada akikah. Sudah gugur kewajibannya, dianggap dia tidak mampu. Kecuali dalam keadaan dia memang lupa. Oh ternyata ini hari ke-8, mestinya kemarin saya akikahkan nih. Nah itu lupa lain, hukum lupa lain gitu kan. Tapi kalau dia tidak mampu, pendapat pertama ini ya, pendapat sebagian ulama mengatakan maka tidak ada lagi, gugur. Pendapat kedua, ada pendapat dan saya pernah tanyakan sendiri ke beberapa masyayikh di Masjid Nabawi, jawaban mereka boleh saja. Karena ada hadis yang sahih riwayat Bukhari berbunyi semua bayi yang baru lahir itu marhunatun bi akikati, dia terikat dengan akikahnya, gitu kan? Maka hadis ini mutlak, secara mutlak menjelaskan kepada kita orang itu terus terikat selama dia belum diakikahkan. Maka dari hadis ini mereka mengatakan juga hadis ini lebih kuat secara hukum, secara derajat hadis daripada hadis yang menyuruh menyembeli pada hari ke-7. Artinya pendapat kedua mengatakan hadis tentang menyuruh menyembelih di hari ke-7 itu afdhaliyahnya, bukan kewajibannya. Tapi di sini menggantungkan seseorang itu pada akikahnya ini masuk dalam mutlaknya, wajibnya. Jadi dia tetap terbebani selama dia belum akikah. Afdhal hari ke-7, kalau tidak mampu kapan saja dia mampu dia lakukan, gitu kan. Nah dari pendapat kedua ini berarti boleh-boleh saja. Allahu a'lam, gitu kan. Dan Allahu a'lam kita lihat insyaallah hadis Bukhari yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah dipilihkan dua perkara kecuali beliau pilih yang paling mudah. Yang paling mudah, yang antum merasa plong hati antum, selama ada pendapat ulama dan memiliki dalil, jalani insyaallah. Apa bedanya hadis hasan dan hasan sahih? Tolong penjelasannya Ustaz. Kalau hadis hasan saja, maka ini biasanya diitlaqkan secara umum semua perawi hadis. Ya, semua perawi hadis umumnya menggunakan istilah hasan kalau hadisnya itu di bawah sahih. Ya, sahih kan sudah pernah saya jelaskan, sehat sanadnya, sehat matannya. A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini sehat semua. Semuanya bagus ibadahnya, semua dekat dengan Allah, hafalannya semua kuat, terkenal, ditahu di sekitar masyarakatnya, dipuji murid-muridnya jelas, guru-gurunya jelas, gitu kan? Maka ini hadisnya sahih. Tapi kalau ada satu orang saja tercoreng sedikit kehormatannya, mungkin hafalannya kurang kuat, mungkin pernah ada sesuatu yang hukumnya sunnah tapi dilanggar atau seperti apa lah. Kadang-kadang hadisnya turun dari hasan, gitu kan? Kalau diistilahkan hasan berarti dalam ilmu mustalah hadis dia lebih di bawahnya hadis sahih. Kalau hadis hasan sahih ini digunakan istilah oleh satu orang saja. Setahu saya ya, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menggunakan hadis hasan sahih. Tidak semua ulama hadis gunakan nih. Kalau istilah hasan sahih yang saya tahu digunakan oleh Imam Tirmidzi adalah hadis hasan tetapi masih dikuatkan dengan dalil-dalil yang memang derajatnya sampai pada sahih, gitu loh. Jadi digunakan istilah seperti ini, itu yang dimaksud. Assalamualaikum, semoga Ustaz dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama insyaAllah. Apakah ada zakat profesi atau zakat penghasilan dalam Islam? Jika ada, apa dalilnya? Jika tidak ada, apa ini? Bagaimanakah hukum lembaga penerima dan penyalur zakat profesi dan zakat penghasilan tersebut? Ana pernah berdiskusi dengan teman yang pernah bekerja di salah satu lembaga tersebut dan dia bilang untuk nisabnya adalah senilai 520 liter beras ya. Ini sudah pernah saya jelaskan ya, mungkin akhi yang bertanya atau ukhti yang bertanya belum hadir dari awal pertemuan kita. Kalau yang saya tahu memberikan pendapat adanya zakat profesi cuma Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi, gitu kan. Beliau mengatakan adanya zakat profesi dan itu pun setelah beliau ditelusuri oleh sebagian ulama, setelah beliau memang paling banyak memberikan fatwa-fatwa para pengusaha yang ada di Amerika dan di Eropa, gitu kan. Mereka ini umumnya pendapatan pemilik perusahaan dan pekerja itu besar-besar, dan mereka untuk meringkas supaya mereka ini tidak perlu repot-repot 1 tahun ngeluarin zakat, keluar istilah zakat profesi. Artinya setiap bulan langsung aja potong deh supaya nggak pusing.
Tapi ini dibantah oleh jumhur ulama karena dia keluar daripada syaratnya zakat, harus ada haul. Haul itu masa 1 tahun, dan itu hadis sahih riwayat Bukhari. Tidak ada zakat sebelum tiba haulnya, dan haul ditentukan oleh Nabi SAW dalam riwayat lain adalah 1 tahun, gitu kan? Dan haul ini bisa kita tentukan sendiri, dan ini sudah panjang lebar sering saya sebutkan. Setahu saya Allahu alam ini tidak ada dalil dalam masalah ini, cuma ijtihad saja, dan sebaiknya tidak ada, karena zakat pun selain haul masa 1 tahun juga dilihat kemampuan orang itu, dia mampu nggak keluarin zakat nanti, gitu. Ada orang misal gaji pegawai 2 juta, ternyata pengeluaran dia 2 juta juga, ini termasuk orang miskin, nggak dia bukan fakir tapi miskin. Fakir itu adalah seseorang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok, tidak ada pendapatan sama sekali. Tapi kalau orang miskin punya pendapatan tapi pas-pasan, atau kadang-kadang bahkan dia utang sama orang lain. Mungkin di sini masuk pembantu rumah tangga, supir yang bawa mobil, mungkin pegawai di perusahaan yang memang gajinya tidak mencukupi, sementara dia terima 2 juta atau 1,5 juta misalnya, sementara anaknya 3, ada istrinya, kemudian mertuanya numpang sama dia, kebutuhan banyak, nggak bisa, maka ini malah masuk menerima mustahik, mau masuk dalam kategori orang menerima zakat, gitu kan. Jadi Allah alam, yang saya tahu ini tertolak oleh pendapat jumhur ulama, karena memang tertolak bukan cuma karena pendapat ya, karena bertolak belakang dengan hadis Bukhari tentang masalah haul 1 tahun itu. Kemudian tolak ukur 520 liter beras, ini saya belum pernah temukan nih. Tolak ukurnya yang saya tahu emas, itu kan, 85 gram emas, itu hadis-hadis sahih menjelaskan masalah itu. Jadi memang saya tidak tahu nih dari mana perhitungannya itu. Dalam menuntut ilmu ada yang hukumnya fardu ain dan ada fardu kifayah. Jika kita ingin melanjutkan studi, apakah kita harus menuntut ilmu yang sifatnya fardu ain tersebut, yaitu ilmu agama atau ilmu syar'i? Lalu bagaimana jika kita melanjutkan studi lainnya dengan tujuan pengembangan karir? Apa saran Ustadz? Kalau nuntut ilmu syar'i memang fardu ain. Antum tidak ada pilihan di situ, kayak hadir di majelis ilmu begini, dan tidak harus hadir majelis ilmu ya, boleh dengar ceramah, boleh beli DVD, boleh baca buku, pokoknya fardu ain sifatnya, memang secara individu diwajibkan. Talabu ilmi faridatun ala kulli muslim, hadis sahih. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, itu memang wajib, artinya ilmu agama di sini. Kalau ilmu selain agama hukumnya fardu kifayah. Artinya dia wajib, tapi kalau sudah ada yang tuntut dari antara kaum muslimin, tidak harus mau numpuk-numpuk ke situ, gitu kan. Maka itu sifatnya begitu. Kalau antum lanjutin studi yang sifatnya fardu kifayah, boleh-boleh saja. Orang dari S1 mau ke S2 ke S3, silakan kejar karirnya, boleh saja. Islam tidak menutup seseorang itu untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, malah dimotivasi, gitu kan. Tapi jangan tutup diri dari menuntut ilmu syar'i. Dan alhamdulillah sekarang kan media sudah luar biasa, YouTube ini sudah luar biasa. Kemudian banyak lah ya yang bisa digunakan, mungkin beli DVD-nya, mungkin juga hadir ceramah seperti sekarang sudah banyak ceramah-ceramah yang seperti pernah saya isi kita dari sini, kemudian disambung ke Amerika, itu kan sudah kemana-mana, gitu kan, itu sudah bisa kita hadir ya. Mungkin banyaklah fasilitas untuk itu. Jadi nuntut ilmu syar'i jangan ditinggalkan, karena ilmu syar'i itu memang dibutuhkan dan tidak ada batas, sampai kita tua pun, bahkan sampai meninggal tetap menuntut ilmu syar'i. Anda pernah mendapatkan broadcast dari salah satu grup bimbingan Islam mengenai sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat Jumat, dan sholat tersebut dilakukan di tempat lain, bukan di masjid tempat kita tunaikan sholat Jumat. Apakah ada dalil sahih tentang amalan tersebut? Setahu saya riwayat Imam Ahmad, hadis Hasan, sanadnya Hasan, kalau Nabi SAW memerintahkan untuk mengerjakan 4 rakaat sholat, dan Nabi SAW pernah mengerjakan 4 rakaat itu 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah beliau, dan ini sunnah, boleh saja, gitu kan. Artinya kalau dia memang merasa khawatir dia kalau kembali tempat kerja nggak bisa sholat, dia mau sholat 4 rakaat di masjid, insya Allah boleh saja, sunnah, nggak ada masalah. Kalau dia mau sholat 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumahnya, alhamdulillah. Kalau dia mau sholat semua di rumahnya juga boleh, afdal malah, gitu kan. Karena kata Nabi SAW, semua sholat itu afdal dikerjakan di rumah kecuali maktubah, sholat 5 waktu, gitu kan. Jadi kalau mampu kita kerjakan di tempat yang kita menetap malah lebih bagus. Manakah lebih utama, masjid dekat tapi imamnya perokok? Surah Al-Baqarah 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Masjid agak jauh dan imam tidak perokok.
hendaklah seseorang sholat di masjid yang dekat dengannya dan jangan mencari-cari masjid lain. Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin. Mohon petunjuknya Ustaz. Kalau misalnya imam itu tahu hukum rokok, sudah tahu hukumnya, nggak boleh, gitu kan? Karena dorornya lebih besar daripada manfaatnya, tetap dia lakukan. Tentu lebih baik antum cari masjid yang imamnya tidak merokok. Jadi makin terjaga muru'ah, kehormatan hubungan antara seorang hamba dengan Allah, maka makin baik kita menjadi imam, makmum di belakangnya, kan gitu. Karena imam itu makin sempurna, makin bagus. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, memang belum pernah ada yang sampaikan, dia tidak tahu. Sementara syarat-syarat lain, bacaannya benar, gerakannya benar, gitu kan, maka tidak ada masalah setahu saya. Allahu a'lam, tidak masalah, gitu kan. Beberapa sahabat pernah terjadi sholat di belakang imam yang sempat mabuk, gitu kan. Juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian sedang menjadi makmum pada seorang imam dan imam itu melakukan kesalahan, maka dia berdosa pada Allah dan sholat kalian sah, gitu kan. Jadi ada penyebutan seperti itu. Dan juga ada hukum dalam masalah buku-buku fikih kita disebutkan hukum sholat di belakang majhul hal. Majhul hal ini nggak jelas statusnya, orang ini syirik atau enggak ya, atau dia buat kesalahan atau enggak, kita nggak tahu, maka sah aja sholat di belakangnya. Kecuali kita sudah jelas-jelas tahu dia penyembah kuburan, dia memang orang yang berbuat banyak kemaksiatan kepada Allah, itu lain, gitu kan. Tapi kalau kita nggak tahu hukum zahir, hukum yang kelihatan saja. Bolehkah kita memilih siapa yang akan kita sedekah, seperti antara pengemis dan pengamen? Jadi gini, dalam mengerjakan ibadah akhi dan ukhti, yang kelihatan di depan mata, apa yang sedang kelihatan itu yang segera dilakukan. Ada fakir miskin, ada fakir yang lagi minta. Jangan syaitan bisikin kita, mungkin ada yang lebih susah di depan, itu urusan nanti itu. Sekarang yang ini nih, lagi kelihatan kasih sekarang. Nanti ketemu lagi sana, sedekah lagi. Kalau secara kebetulan memang bersamaan, ada pengamen dan ada pengemis, dan kita memang melihat yang lebih penting adalah memberi kepada pengemis misalnya, maka boleh-boleh saja kalau bersamaan ya. Tapi kalau enggak, siapapun yang ada di depan kita maka berikan langsung. Insya Allah mudah-mudahan itu ya sudah dicatat pahala Allah SWT. Mengenai menabung untuk umroh dan pembiayaan umroh di bank syariah, berangkat dulu lalu selesai umroh mencicil biaya tersebut, apakah diperbolehkan? Kalau memang tidak tambah apa-apa, tidak ada biaya di situ, artinya dia membantu Anda untuk itu, insya Allah nggak apa-apa, gitu kan. Yang saya tahu sistem yang dipakai itu, yang saya tahu ya, kalau bank syariah akan kerjasama dengan travel haji umroh, mereka meminta diskon. Misal harga umroh itu $1.500 Amerika, maka kalau kita normal berangkat $1.500 memang bayarnya, nggak ada potongan sama sekali, memang sudah begitu standar harga. Tapi karena perbankan syariah datang kepada travel mengatakan saya bisa mendatangkan 100 jemaah, kemudian saya minta diskon, dikasih nggak? Baik, per orang saya kasih $100 misalnya. Maka perbankan ini mempermudah orang supaya bisa berangkat, nasabah-nasabahnya itu mereka tawarkan cicilan 12 bulan misalnya, dengan cara tetap $1.500. Allah alam, setahu saya tidak ada celah salah di sini, boleh-boleh saja ya. Dia mempermudah orang untuk ibadah ya, itu setahu saya tidak ada masalah insya Allah. Ana bersama teman sedang mengembangkan komunitas sedekah air, yaitu membantu daerah-daerah yang kekeringan. Contoh memberikan mesin pompa air di pesantren-pesantren yang kekurangan air, untuk dananya diperoleh dari para donatur-donatur. Yang mau Anda tanyakan, apakah kami sebagai pengurus komunitas sedekah air ini diperbolehkan menggunakan sebagian dana dari para donatur untuk satu, biaya perjalanan ke pesantren-pesantren, kebanyakan di daerah-daerah untuk survei dan eksekusi pemasangan pompa. Yang kedua, untuk membuat souvenir-souvenir, baju, gelas, mug, dan lain-lain sebagai hadiah untuk para donatur. Boleh saja. Yang penting masih berhubungan dengan program, Makanya biasanya ulama memberikan saran, kalau seandainya ada orang membuat program sosial, dibolehkan dia memasukkan dalam program sosial itu semua yang berhubungan dengan biaya. Saya pada saat buat program sumur 4,5 juta, saya tanya ikhwah yang mengelola di sana, di Jawa Tengah ada salah satu dai kita, saya bilang, akhi, 4,5 juta saya akan buka harga sumur di pengajian saya.
Saya mau 4,5 juta itu masuk semuanya, sumurnya, biaya transportasi antum, biaya antum dokumentasikan nanti, bisa nggak? Dia bilang baik Ustaz, kasih saya waktu, saya akan hitung. Dihitung sama dia, ternyata semua bisa masuk, gitu kan? Masuk semua yang berhubungan dengan program itu. Maka 4,5 juta yang saya transfer langsung ke dia, yang saya ambil dari jemaah saya dan sudah saya buka transparan semuanya itu di YouTube, di acara-acara kita, dan juga ada laporan kepada para donatur insya Allah dalam bentuk tertulis dengan foto-fotonya. Itu memang sudah masuk dalam include semua itu, dan saya temukan itu memang fatwa ini sudah umum difatwakan oleh para ulama di Timur Tengah untuk yayasan-yayasan sosial. Jadi mereka boleh diistimbatkan dari bolehnya ambil zakat, mengambil dari zakat itu untuk biaya, gitu kan, seperti itu. Jadi selama masih proyek itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh antum kumpulin program sosial, misal antum bilang untuk air nih, terus kemudian ternyata sambil nunggu proyek itu berjalan antum bisniskan dulu ke yang lain. Nah, ini yang nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau memang itu hanya murni ke situ, insya Allah nggak apa-apa. Apakah seseorang yang ingin berkurban dan sudah menabung akan mendapatkan pahala kurbannya apabila tabungan kurbannya itu diinfakkan ke seorang janda miskin yang memelihara anak yatim? Dan bagaimana apabila infak itu sudah direncanakan jauh sebelum hari kurban untuk pengganti kurban? Ya, saya sarankan kalau memang sudah diniatkan untuk satu program ibadah, ya diniatkan untuk itu saja. Misal kita sudah nabung, coba kita nabung setiap bulan 100.000 untuk nanti Idul Adha saya mau kurban, udah biarin aja. Ada orang yang janda miskin susah, kita bantu dengan yang lain semampunya, kecuali dalam keadaan memang tidak ada sama sekali biaya, tidak ada lagi dana, dan kita harus keluarkan. Misal kita ingin membantu si janda tadi dengan 200.000 rupiah, ditarik sebagian 200.000, sisanya tetap dikumpulin untuk menjalani kurban itu. Karena saya sarankan agar program yang sudah diniatkan jangan dibatalin, sayang, gitu kan. Jadi biarin aja berjalan. Dan juga begini ya, pengalaman saya, subhanallah, setiap kali antum punya program, antum melihat seseorang yang sedang susah, Allah buka di depan mata antum program-program sosial. Ada orang susah, ada tetangga susah, ada janda susah tadi, ada anak yatim yang terbengkalai, ada masjid yang mau dibangun dekat rumah. Saya sarankan begini, jangan antum bersedekah sendiri. Lihat nih, dokumentasikan langsung di HP orang yang antum kenal saja. Antum punya grup misalnya di WhatsApp, di BlackBerry, coba kirim, ini ada masjid dekat rumah saya nih. Jadi jangan sendirian, coba ajak orang lain. Subhanallah, mengajak orang lain itu akan memudahkan banyak masalah nih, gitu kan. Saya punya pengalaman pribadi begini. Ada motor yang sering saya pakai, ada motor Mio saya dulu. Saya pakai udah lama, dari mungkin berapa tahun yang lalu lah. Mungkin sudah 6 tahun ya saya pakai. Kemudian kemana-mana saya sering pakai. Dan ya mungkin sudah 6 tahun ada sedikit penyakit, kalau orang mungkin batuk sedikit ya. Kemudian saya berpikir untuk mengganti motor saya, gitu kan. Saya mau ganti insya Allah, mudah-mudahan Allah ada rezeki. Memang saya belum pegang duit sama sekali. Ini gimana caranya ganti nih? Saya tidak tahu. Waktu itu kebetulan kalau tidak salah hari Jumat, Sabtu Ahad, hari Senin saya mulai lagi aktivitas dakwah. Saya terfikir waktu itu terlintas, saya ingin buat program untuk motor dai. Baiklah, saya buatin program deh, motor dai. Saya coba keliling, cari survei yang dekat saya, ada Yamaha, ada Honda. Saya coba survei bentuk-bentuk motornya, harganya, ke fasilitasnya seperti apa. Kesimpulannya saya dapat harga motor yang standar bagus untuk dai 16 juta rupiah satu motor. Mulailah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai satu minggu, ya, satu pekan saya ceramah, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian saya punya program untuk ini. Begitu saja saya sampaikan. Subhanallah, saya kedatangan ada suami istri, terus langsung mengatakan, Ustadz, bawa sama saya bukti transfer. Saya sudah transfer untuk 7 motor. Silakan Ustadz alokasikan, terserah mau kemana saja. Baik, insya Allah, jazakumullah khair, saya akan alokasikan. Saya mulai data tuh teman-teman saya, dai-dai yang saya tahu. Lalu saya dahulukan mereka nih, belikan. Oh jazakallah khair, saya kirimin fotonya, saya minta dengan datanya pribadi di WhatsApp, langsung saya kirim kepada donatur. Ini loh yang terima si fulan. Ini teman-teman saya ini yang terima ini, kalau saya sebut namanya mungkin antum rata-rata kenal, orang-orang yang dikenal, masya Allah, gitu kan. Dai-dai sunnah semua sudah terima, selesai. Udah selesai saya alokasikan
motor-motor itu. Saya sempat umroh, bimbing umroh waktu itu. Waktu umroh ada satu perusahaan, mungkin saya juga tidak usah sebutkan namanya. Teman-teman di perusahaan ini rupanya tanpa saya tahu itu selalu bergerak, selalu pada saat waktu-waktu istirahat kebanyakan teman-teman staff ini semua nonton ceramah saya. Sampai ada satu orang perusahaan itu bilang, Ustadz, ini satu perusahaan ini sudah kenal antum nih, semua dengar ceramah antum, lagi istirahat dengar, buka YouTube-nya. Jadi sudah saling kadang-kadang berbagi judul. Saya baru dengar Ustadz Khalid ceramah ini, saya baru dengar Ustadz, sudah tahu. Baik, umroh sama-sama. Ngobrol-ngobrol saya sempat sampaikan juga program ini. Dapat juga sumbangan dari perusahaan itu kalau tidak salah 4 atau 5 motor lagi tambahan, gitu kan. Ini Ustadz, ada kita mau programin. Terus salah satu pimpinannya bilang sama saya, Ustadz, antum sendiri bagaimana? Saya nggak terpikir ke diri saya tadinya gitu kan. Oh insya Allah tetap nanti ada motor memang, tapi saya akan ganti. Dia bilang, Ustadz, istri saya itu sering ikut pengajiannya Ustadz tuh. Katanya ibu-ibu bilang motornya Ustadz ini mikirin motornya orang, motornya sudah butut gitu. Ya nggak apa-apa lah, butut-butut masih bisa berdakwah. Insya Allah saya ganti nanti gitu kan. Emang Ustadz pengen motor apa? Ya nanti kalau Allah mudahin motor apa saja gitu. Saya tidak bicara apa-apa, saya juga tidak sebutkan jenis motor tertentu, tapi ada satu orang bawahannya bapak ini bilang, oh motor itu, loh saya nggak tahu maksudnya dia motor apa gitu kan. Dia sempat bicara motor yang itu, satu motor gitu. Baiklah, pulang ke Jakarta, mungkin kurang lebih sebulan yang lalu dari sekarang, ada orang, saya lagi keluar ceramah Ramadan, ada satu orang datang dari perusahaan itu membawakan saya motor gitu. Dikasih ke pegawai saya, ini motor buat Ustadz Khalid. Baiklah, saya difoto di WhatsApp langsung, Ustadz ini ada yang antar motor. Dari mana motornya? Dari si perusahaan ini. Oh gitu, ini udah dikasih. Baik, STNK-nya semuanya nanti akan dikasih atas namanya Ustadz. Subhanallah, yang saya dapat pelajaran, membuat program sosial buat orang lain, itu Allah kasih tampiasannya ke saya tuh. Motor yang saya buatin program ini 16 juta untuk para da'i, saya dikasih hadiah motor harga 28 juta. Motornya ada sekarang di depan saya, lagi pakai kebetulan. Biar yang nyumbang dapat pahala gitu. Akhirnya saya berpikir, saya ingin berbagi sama antum kisah yang panjang tadi sebenarnya ini. Itu adalah coba kalau ada satu program, jangan cuma pikir diri kita sendiri, coba sebarin, mungkin bisa jadi banyak, dikeroyokin gitu kan. Allah SWT memberikan selain pahala ternyata juga ada unsur duniawianya. Saya bilang sama istri saya, lihat tuh, kita niat baik untuk orang, Allah mudahin datang tuh gitu kan. Bukan cuma itu, datang lagi satu orang nyumbang motor juga untuk Ustadz Khalid nih. Jadi sekarang ada 2 motor saya. Tadinya satu motor saya mau jual, saya datangnya saya kasih pegawai saya yang satu itu, dan yang 2 saya taruh ganti-gantian dipakai. Jadi saya cuma niat saja, tidak keluarin uang untuk beli motor, dapat 2 motor baru gitu kan. Dan juga dapat pahala, sudah banyak teman-teman dai yang pakai. Sekarang sudah lebih dari 20 motor alhamdulillah berjalan gitu kan. Jadi seperti itu, hubungan sosial jangan sendirian, coba dibagi gitu kan. Itu jauh lebih baik. Sebelum salam ditulis, maaf Ustadz tema yang lalu. Baik. Sudah 11 bulan saya nggak punya kerjaan tetap. Nafkah yang saya berikan ke istri sangat minim sekali. Keluarga istri meminta saya untuk pisah. Akhir-akhir ini istri juga sudah tidak tahan. Istri saya bekerja. Sebenarnya kami masih saling menyayangi. Istri saya masih cinta sama saya. Ustadz, gimana saya menyikapi masalah ini? Apa saya ikuti maunya istri dan keluarga? Saat ini istri saya lagi didekati pria lain yang lebih mapan dan kaya. Salahkah saya kalau memukul pria tersebut? Karena pria itu telah mengambil kesempatan dalam kesempitan rumah tangga kami. Ustadz minta amalan atau wirid untuk melapangkan rezeki. Ini ada hubungannya sama tema nggak ini? Hah? Jawab atau enggak? Kasihan. Ya udahlah, kena malam terakhir ya. Yang pertama sekali, saya menyarankan Anda saran dari laki-laki ke laki-laki. Prinsiplah, dan jangan merendahkan diri di hadapan wanita. Maksudnya begini,
Pada saat seorang wanita yang menjadi istri Anda membutuhkan Anda, tunjukkan kebutuhan kita 1000 kali daripada dia. Dia sayang, dia perhatikan, dia siap berkorban. Kita harus 1000 kali lebih hebat daripada itu. Laki-laki memang penaung. Tapi kapan dibalik? Kalau saya pribadi, kapan dia tidak butuhkan, menunjukkan kebutuhan, saya 1000 kali tidak butuh sama dia. Untuk apa Anda merendahkan diri di depan seorang wanita yang kalau memang dia tidak bisa menjadi seorang istri? Karena kapan wanita sudah menyombongkan diri di hadapan laki-laki, tidak akan ada wibawa sama sekali. Ini poin dulu dalam pembukaan. Dan selalu saya sarankan siapapun ikhwah yang minta saran saya dalam masalah rumah tangga, yang paling pertama ini saya ucapkan, saya bukan menyuruh Anda menjadi keras, bukan. Tapi saya mengajak Anda untuk punya prinsip dalam hidup. Wibawa, pemimpin rumah tangga. Dibutuhkan kita butuh, tidak dibutuhkan ya sudah. Masih banyak gantinya. Dia mau ganti laki-laki lain, silahkan, ahlan wa sahlan, silahkan. Allah akan gantikan penggantinya yang lebih baik. Dan itu harus bisa kita punya prinsip. Memang begitu. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan sangat mudah hidup. Terkadang subhanallah ada pengorbanan berat. Berpisah dengan meninggal, berpisah karena masalah dosa yang dilakukan oleh pasangan kita, jelas haram. Kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya kekurangan ekonomi mau berhubungan sama laki-laki lain, wanita apa ini? Cinta itu pengorbanan, kasih sayang, bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang, pada saat tidak mampu kemudian ditinggal. Subhanallah. Hati-hati, hukum Allah subhanahu wa ta'ala berlaku. Akhwat yang jadi istri, ikhwah yang jadi suami, harus tahu pasangan kita itu punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan yang sama. Dan Allah itu maha adil. Memang dalam kehidupan kita ada naik turunnya. Dan makna cinta adalah pengorbanan. Itu sebenarnya. Kalau hanya kita kantongnya lagi penuh kemudian disuka sama istri, pada saat lagi tipis, lagi masalah, kemudian dia mau berhubungan sama laki-laki lain, naudzubillah min dzalik. Wanita apa ini? Kalau saya tidak naungin. Kalau saya nggak naungin. Kamu mau sama dia silahkan. Ahlan sahlan, silahkan jalan. Kalau saya, istri saya sangat tahu prinsip saya. Kalau kamu merasa ada laki-laki lain yang kamu anggap baik, atau kamu mau ingin memasukkan pendapat keluargamu dalam rumah tangga saya sehingga kedudukan saya sebagai suami tidak didengar lagi, silakan pilih keluarga kamu. Tidak ada masalah. Jadi jangan jadikan sebagai beban. Oh, nanti kalau pisah saya hidupnya bagaimana? Saya melarat. Ini kenapa ini? Saya mati kalau nggak sama dia, ya mati bener nanti. Gila kalau nggak nikah sama dia, gila kalau siapa ini? Ini kenapa ini? Keluar dari bingkai hidup itu. Seorang muslim itu hidupnya mulia. Dia dihormatin, dia menghormatin. Dia dihina, tinggalkan. Allah SWT tidak menyuruh kita menghinakan diri, tidak boleh. Kalau wanita ini misalnya, istri ini yang dikatakan tadi masih mencintai suaminya, dia hanya sekedar minta kerja, ya, garis bawahi kalimat ini ya. Dia hanya sekedar minta kerja untuk membantu nafkah rumah tangga, ahlan wa sahlan, jempol. Nggak masalah. Bagus itu. Sampai suaminya mapan. Itu baik. Tapi dalam kondisi masih status istri punya hubungan sama laki-laki lain, naudzubillah min dzalik. Mana ghirah? Mana kecemburuan positif yang telah Allah pelihara dalam diri kita? Nggak boleh. Pada saat seorang sahabat pulang ke rumahnya mendapatkan istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, tidak disebutkan apakah berhubungan biologis atau tidak, tapi yang jelas sahabat ini sampai kaget masuk ke rumahnya temukan ada laki-laki lain. Dia bingung mau lakukan apa. Dia pergi ke Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya pulang rumah istri saya lagi sama laki-laki lain. Maksudnya dia pandu saya harus buat apa nih? Apa yang terjadi? Subhanallah, Sa'ad radhiyallahu anhu sahabat Nabi mulia menghenuskan pedang mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada rumah tangga saya akan penggal dua-duanya. Dua-duanya saya penggal nih. Tapi di sini ulama bilang saat ingin menghukum kalau terjadi pada keluarganya dengan penggal ini, bukan maksudnya dia menghukum secara individu, maksudnya dia saya ingin terapkan hukumnya Allah, dirajam, dibunuh karena mereka sudah menikah dan berzina. Hukum Allah terapkan, kemuliaan agama harus ada. Harus begitu.
Seorang istri yang mau tinggal di bawah naungan kita sementara kita sudah berkorban di bawah terik matahari, sudah bekerja, sudah memilih dia dari sekian banyak wanita, kemudian dia mau berkorban, hormatin dia, junjung dia, lindungin dia, rangkul dia, gitu kan? Bela dia, memang harus begitu. Tapi kalau masih dalam naungan, kemudian sedikit himpit masalah ekonomi lalu berhubungan sama laki-laki lain, naudzubillah, jangan dipertahankan. Berbahaya sekali, gitu kan? Jangan Anda menjadi laki-laki lemah gitu. Saya kemarin ditelepon oleh 2 orang sekaligus, subhanallah. Sahabat dekat telepon kepada saya, laki-laki. Ustaz, maaf mau ngomong sebentar. Baik, silahkan. Ustaz, saya ini, istri saya pulang ke rumah ke kampung ayahnya ibunya karena alasan mengurus ayah dan ibunya. Akhirnya saya sama anak-anak ditinggal di sini sendiri. Setiap kali saya panggil pulang, dia bilang sudahlah, saya nggak mau pulang. Kalau mau nikah lagi silahkan. Dia bahasakan begitu. Bagaimana sarannya Ustaz? Saya bilang nikah lagi. Dengan tegas saya bilang nikah lagi. Kalau tidak terbuka pintu fitnah. Perempuan itu kenapa harus pilih orang tuanya? Tidak boleh secara syar'i, nggak boleh. Sudah menerima akad nikahnya seorang laki-laki, laki-laki itu yang dinomorsatukan di atas ayahnya, nggak ada alasan. Kalau suami izinkan boleh urus orang tua, kalau nggak bisa, nggak diizinkan tidak boleh, nggak boleh. Bagaimana dia tinggalkan suaminya sama anaknya? Kaget itu saya katakan begitu. Iya, bahkan sekarang hukum poligami sudah wajib bagi Anda, nggak boleh. Wajib sekarang. Ini ragu mau melangkah seakan-akan poligami itu dosa. Padahal dia ditinggal oleh istrinya. Bagaimana bisa ini? Ada laki-laki seperti ini nggak punya prinsip. Harus melangkah. Dia sudah dapat jawaban saya dikasih. Ini Ustaz, teman saya juga mau bicara. Masalahnya sama lagi. Ustaz, istri saya tinggalkan saya. Ustaz, kayak mau menangis. Sebentar, jangan pakai nangis laki-laki. Apa ini cengeng? Ditinggal wanita nangis, subhanallah. Orang nangis itu ditinggal meninggal Rasulullah SAW, ketinggalan sholat subuh berjamaah, itu nangis. Nggak jadi jihad, nah itu nangis. Ditinggal perempuan nangis, la ilaha illallah. Allah ciptakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ini bukan menurunkan martabat perempuan ya. Artinya harus seorang pemimpin itu punya wibawa. Nggak bisa, kalau nggak akan dianggap remeh nanti. Istri itu dinaungin, dilindungin, dididik, diberikan haknya ia. Berikan berlipat-lipat penghormatan sebagaimana dia berikan satu penghormatan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menginjak martabat seorang pemimpin, tidak boleh. Akhirnya saya sampai bilang sama dia, akhi, ambil keputusan. Kamu mau balik sama saya berumah tangga di sini, atau kamu pilih rumah orang tua kamu? Oh, saya pilih orang tua saya, baik, saya ceraikan kamu sekarang. Assalamualaikum, tutup telepon, selesai. Jangan lama-lama. Cengeng sekali. Udah sujud sama Allah, saya masih berat cintanya Allah. Ia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gampang dihilangkan dari hati. Sebagaimana dia datang, dia bisa keluar. Gampang itu. Subhanallah ya, jangan terlalu mencintai dunia berlebihan. Kalau saran saya, kalau istri anda ini tanya baik-baik, kalau kamu bekerja hanya karena mau bantu nafkah rumah tangga sekarang, ahlan wa sahlan, silahkan. Selama pekerjaan halal, antar dia ke tempat kerjanya, muliakan dia, jaga, jemput pada saat pulang, anda pembelahnya, begitu. Tapi kalau berhubungan sama laki-laki, ada subhanallah suami depannya dia istrinya telepon laki-laki lain dan dia menerima itu. Mana ini? Dalam agama haram, wallah haram itu hukumnya, nggak boleh. Itu namanya dayuth dalam agama. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat dayuth. Kata sahabat, siapa itu dayuth ya Rasulullah? Laki-laki yang tidak punya cemburu terhadap pelanggaran agama yang terjadi pada istrinya. Gimana caranya? Nggak boleh ini dalam agama Islam, gitu kan? Makanya biasakan hati kita terisi dengan cinta kepada Allah SWT dan bukan cinta kepada manusia. Mencintai istri karena Allah yang perintahkan, mencintai suami karena Allah yang perintahkan. Jadi semua karena Allah. Tidak ada kata-kata hilang, tidak ada rugi kalau kita meninggalkannya. Jadi ini hal mendasar yang saya tahu, Allahu alam. Jadi sampaikan seperti itu. Kalau wirid apa? Saran saya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Gunakan momen musibah itu sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ya. Bagaimana kalau yang bersumpah itu adalah orang non-muslim dengan bersumpah atas nama Allah SWT? Apakah juga wajib untuk dipercaya? Tidak ada dalil menjelaskan masalah itu, karena kita
tidak perlu mendengarkan sumpahnya orang non muslim, dia pakai nama Allah atau tidak. Kalau dia ucapkan itu benar, kita terima. Kalau dia ucapkan salah, kita nggak terima. Tapi kalau dia gunakan nama Allah, tidak ada hubungannya. Hukum tadi tidak berlaku padanya. Hukum ini hanya berlaku pada orang muslim saja, karena mereka yang bisa diambil pegangan sumpahnya. Jadwal ceramah Pak Ustadz di bulan Ramadan bisa dilihat di mana Pak Ustadz? Sebenarnya jadwal saya tetap saja sama, di web itu sama, yang berubah hanya jadwal malam. Kalau yang siang semua tetap, dari siang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, semua ada jadwalnya, tetap berjalan itu. Saya tidak hafal secara utuh ya, tapi hari Senin pagi itu ada di Kemang, di Komplek Puri Mutiara, itu tetap berjalan. Pagi jam 10 sampai jam 12 siang, azan duhur. Kemudian di Senin pertama, Senin ganjil, Senin pertama sama Senin keempat, saya lanjut di Ranti Collection di Wijati Warna. Itu satu konveksi pakaian dan seluruh pegawainya di situ diadakan pengajian. Dan kalau Senin kedua dan Senin ketiga itu di Tebet, saya tidak ingat tempatnya pasnya, tapi itu di Tebet, ada alamatnya jelas di website itu. Hari Selasa tetap juga berjalan di beberapa tempat, hari Rabu juga begitu. Pokoknya semua yang siang ya. Kalau teman-teman di sini tuh saya ingatnya hari Selasa ganjil ya, Selasa 1 dan Selasa 3 itu saya punya jadwal di gedung Sempurna di lantai 9, lantai 14 PPI ya. Ya. Itu ada di situ dan itu terbuka untuk umum kok. Kemudian hari Rabu hari Rabunya itu ada di Mahkamah Agung, Masjid Mahkamah Agung, habis duhur sampai waktu istirahat duhur. Antum mau mampir silahkan. Di situ juga ada tuh bahasan tentang rukun Islam. Hari Kamis kalau pagi jam 9 sampai jam setengah 9 sampai jam 10 pagi itu kajian Bulughul Maram di Masjid Istiqomah di Kelapa Gading sebelah Sekolah Al-Azhar. Kemudian lanjut jam 11 sampai kurang lebih jam 1 break sholat, kemudian sambung lagi itu kitab Minhajul Muslim itu di Cibubur di Citra Grand Komplek Kostrat, tempatnya Jenderal Samsudin. Itu ada di sana ada taklim sampai jam 1 atau jam 2an ya, seperti itulah kurang lebih. Hari Jumat juga ada pagi di Kemang, khutbah Jumat tetap berjalan, yang siang semua berjalan. Dan insya Allah nanti kita akan adakan jadwal tablik akbar kita masalah sahabat di Ramadan. Insya Allah tidak ada halangan di pekan ketiga sama pekan keempat bulan Juni ini. Dan kita usahakan berdekatan, Sabtu tablik akbar satu sahabat, Ahadnya tablik akbar lagi, gitu kan? Jadi biar insya Allah semangat Ramadannya masih ada, jadi kesempatan ya. Ana dulu suka gibah, ana mau tobat, tapi ana lupa siapa saja yang ana gibahi. Dan kalaupun ingat, bagaimana cara meminta maaf, karena bisa merusak hubungan. Meminta maaf secara umum, meminta maaf secara umum, maaf ya kalau saya punya salah. Jadi dalam Islam juga kita dianjurkan tasattur, menutupi aib kita. Yang kita harus mengembalikan sesuatu itu kalau seandainya berhubungan dengan pengambilan benda materi, misal mencuri barang, maka selain minta maaf juga kita mengembalikan barang curiannya. Tapi kalau ghibah itu, maka ulama mengatakan meminta maaf dengan dia secara umum, kemudian kita coba memperbaiki orang-orang yang kira-kira kita ingat yang pernah kita sampaikan. Pasti kita ingat dulu, ada teman-teman dekat, oh ini si fulan yang pernah saya cerita pertama, ingat ya 2 tahun lalu saya pernah ceritain tentang seseorang itu keliru, saya yang salah, jadi jangan sampai kamu sebarin. Kamu ingat gak kamu pernah sampaikan ke siapa? Memang begitu konsekuensinya ya. Siapa suruh dulu menceritakan orang gitu kan. Jadi kita harus bisa memperbaikin gitu kan, memperbaikin itu dengan cara maksimal, minta kepada Allah SWT. Sebagian ulama salaf itu sampai sujud khusus untuk minta kepada Allah agar ditunjukkan siapa saja dulu yang mereka pernah ghibah, agar mereka diingatkan oleh Allah dan mereka minta maaf. Karena bahaya sekali, berat memang. Lebih baik kita capek di dunia daripada nanti di akhirat kita berurusan dengan dia. Jangan siapkan musuh hari kiamat, berbahaya. Kalau tidak diingat siapa lagi, minta ampun kepada Allah SWT, minta agar Allah ampuni bila memang selama ini ada orang-orang yang sempat dighibah. Kalau terlintas dan sudah meninggal orangnya atau sudah tidak tahu di mana, maka kita beristighfar kepada Allah, ya Allah ampunilah dia, maafkanlah kesalahan saya, angkatlah derajat dia karena perbuatan saya itu. Jadi kita mendoakan dia kebaikan, insya Allah diampuni. Mohon doa untuk kesembuhan bapak saya yang sedang opname di rumah sakit. Semoga Allah sembuhkan insya Allah. Syafahullah. Ketika kajian Talha bin Ubaidillah diriwayatkan bahwa putrinya yang bernama Aisyah bermimpi setelah 30 tahun
penguburan ayahnya. Talha mengadu karena kuburannya dirembesi atau digenangi air, dan Aisyah disuruh membongkar kuburan ayahandanya dalam keadaan jasad masih utuh segar dan dipindahkan ke kampung halamannya di Basra. Pertanyaannya, bukankah ruh Talha bin Ubaidillah sudah di alam barzah dan tidak merasakan jasad beliau? Orang mati syahid kan jasadnya utuh, kan dia mati syahid, dan sudah kita jelaskan bahkan judulnya adalah syahid yang berjalan di muka bumi. Jadi yang dimaksud dengan jasadnya tidak dimakan oleh tanah, para nabi-nabi, syuhada dan penghafal Quran, artinya kontak dengan jasadnya masih ada, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Apakah boleh memindahkan makam? Bagaimana hukumnya jika pemindahnya dikarenakan ingin disatukan dengan keluarga mayit yang sudah meninggal supaya bisa dikumpulkan sehingga mudah berziarah? Bisa saja. Kalau ada alasan-alasan syar'i, di antara alasan syar'i adalah terlalu jauhnya kuburan tersebut atau berada disatukan dengan orang-orang kafir misalnya, itu boleh, tidak ada masalah, gitu kan? Atau memang tempat tersebut memang tidak layak, sering longsor, itu boleh saja, gitu kan? Tidak ada masalah. Buat ikhwan akhwat, alhamdulillah telah launching aplikasi hadis 9 imam di Android, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Jami' Tirmidzi, Nasai dan Abu Daud, Ibnu Majah dan Darimi. Aplikasi ini sangat mudah, cukup search keyword yang ingin kita cari, maka akan dimunculkan hadis dan terjemahnya. Direferensikan pula hadis dan riwayat imam yang lain yang terkoneksi. Jazakallah khair, ya. Kabar baik ini semuanya gratis, 0 rupiah. Yang penting pastikan antum punya kuota, gitu. Taib, jazakallah khair beritanya. Apakah sholat tahiyat awal dan akhir di sholat ketika membaca salawat Nabi dengan menggunakan Sayyidina Muhammad atau tidak menggunakan Sayyidina? Tidak menggunakan Sayyidina, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina. Ini semua cuma dikarang saja. Jadi tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan istilah Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Dari riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwasanya ketika Nabi Ibrahim AS dilemparkan ke dalam api, mulailah semua hewan melata berusaha memadamkannya kecuali cicak yang justru meniupnya atau meniup api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Diriwayatkan Abu Hurairah, barang siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali pukulan ditulis baginya 100 kebaikan, dan barang siapa yang membunuh pada pukulan atau bantingan yang kedua baginya lebih sedikit dari itu, dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga lebih sedikit daripada itu. Saya masih belum memahami hikmah perintah membunuh cicak. Bukankah cicak tidak membahayakan dan mengurangi populasi nyamuk? Bagaimana jika kita sudah mulai sholat berjamaah di masjid, ternyata baru menyadari ada kotoran cicak di dekat tempat sujud? Sahkah sholatnya? Ini malam ini kemana-mana pertanyaannya nih. Nah, ini masalah sumpah ya. Ini tanya masalah rumah tangga, tanya masalah sholat. Baiklah, malam terakhir. Hadis ini hadis sahih. Sama halnya kita bertanya, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau tidak boleh dimakan, tidak usah diciptakan sekalian. Itu akal-akalan kita manusia. Kenapa sholat asar 4 rakaat? Kenapa enggak duhur juga 4 rakaat sama-sama siang? Kenapa enggak satu saja Allah kasih? Daripada jam 12 sama jam 4, lebih baik jam 2 siang sekalian 4 rakaat. Loh, Allah maunya begitu. Gimana caranya kita sebagai makhluk memprotes Allah? Nggak bisa. Iman itu artinya meyakini dan mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah SWT. Itu memang iman. Kalau masalah hikmah, bisa ada atau tidak ada, tanpa ada pun tetap kita menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti hikmah-hikmahnya datang setelah itu, gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala memang menciptakan cicak, memang dia makhluk yang diciptakan dan dia butuh makanan. Walaupun dia disuruh bunuh, dia butuh makanan. Ada beberapa hewan yang kita disuruh bunuh kan? Bukan cuma cicak, kalajengking, ular, ya, hewan yang berbahaya. Memang kita dianjurkan bunuh. Anjing yang berwarna hitam semuanya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW itu adalah jelmahan daripada syaitan, itu kan? Tapi semuanya hitam ya, semuanya, dan hanya anjing. Jangan lihat orang kulit hitam. Pernah soalnya begitu di Madinah. Ada orang bilang pada saat dijelaskan ini, dia lagi tidur, dia bangun di kelas, dia cuma dengar kata-kata hitamnya boleh dibunuh. Dia bilang, Syekh, orang Afrika boleh kita bunuh kan hitam. Kata syekhnya, ini anjing hitam. Nah, jangan salah faham. Jadi memang diperintahkan membunuh cicak, membunuh tikus, membunuh ular, kalajengking, itu perintah dari Allah SWT. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Jadi kan,
Saya terus terang secara pribadi belum mendapat hikmah, tapi sebagai orang yang beriman kita jalani. Kita jalani. Kalau satu waktu dengan berjalannya hidup kita dapat dengan ilmu teknologi canggih, ada hikmah-hikmah tertentu, ya alhamdulillah. Tapi tanpa itu pun tetap kita imani, gitu. Seperti itu. Kalau ada kotoran cecak, sesuatu yang kita tidak tahu memang dasarnya. Kita lihat pada saat sudah bangun dari sujud atau rakaat pertama, pas rakaat kedua kelihatan ada seperti kotoran cecak, ragu, pindah tempat. Bisa kita melangkah ke kanan atau ke kiri, gitu kan? Itu bisa pindah. Itu satu jalan solusi yang disampaikan oleh para ulama fikih. Jadi kita bisa pindah. Dan masalah sebelumnya kita kalau tidak tahu sempat tersentuh itu tidak ada hubungannya. Itu berhubungan dengan masalah orang tidak tahu. Sah saja sholatnya. Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyung ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya dalil-dalil. Jadi mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadisnya palsu, maudhu' itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan solat malam di nisfu Sya'ban, solat tahajudnya. Solat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain, ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih, gitu kan? Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Di siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa, karena Nabi SAW memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu, ya kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15, dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid, ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari, kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan? Tapi ini diamalkan. Ya. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau dihidupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih faham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja anda bilang, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti. Yang itu, ini keliru, nggak boleh. Yang itu. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalaikan, apalagi kalau ditambah-tambah. Gitu. Bagaimana penjelasannya tentang sumpah yang dilakukan di atas Al-Quran bagi para pejabat pemimpin tanah air? Apa konsekuensinya jika berbohong? Setahu saya belum pernah di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, Quran diangkat disumpah di atas kepala, itu belum ada. Belum pernah ada itu. Jadi tidak perlu kita lakukan. Cukup sumpah itu harus mulia. Wallahi saya tidak lakukan. Udah. Wallahi saya akan jalankan, atau demi Allah saya akan jalankan tugas dan amanah. Cukup itu.
Kalau anda tanya kepada saya, setahu saya nggak pernah ada tuntunannya. Saran saya ya ditinggalkan, cukup disumpah saja. Bersumpah atas nama Allah anda akan jalankan amanah, demi Allah saya akan jalankan amanah, sudah cukup. Itu yang ada sesuai dengan sunnah. Ya. Kalau dia bohong ya tentu saja dari kata-kata yang dia ucapkan, bukan karena Quran ditaruh di atas kepalanya, gitu kan? Dari kata-kata yang dia ucapkan itu akan ada hukum. Kalau hukum manusiawi, dia harus dihaddil muftari, dicambuk 80 jerah karena berdusta, dan dia harus menjalankan kafarah tadi, denda itu yang kita sudah sampaikan tadi. Apakah para calon pemimpin hanya menganggap formalitas belaka sumpah tersebut? Allahu alam. Saya nggak baca hati mereka. Saya nggak tahu apakah mereka formalitas atau tidak. Apakah hukumnya jika seseorang bersumpah selain huruf yang 3 tadi Ustaz? Waw, ta dan ba. Soalnya di daerah anak kebanyakan masyarakatnya kalau ingin menguatkan perkataannya mereka memakai huruf lam. Lillahi. Apakah ini termasuk sumpah atau gimana Ustaz? Lillahi nggak pernah ada lafaz sumpah begitu. Lillahi itu maksudnya untuk Allah. Jadi nggak masuk dalam sumpah. Kalau wallahi, tallahi dan billahi itu memang masuk kepada penggunaan nama Allah SWT. Lillahi itu berarti untuk Allah. Seperti misalnya beramal untuk Allah itu boleh. Jadi secara makna bahasa Arabnya tidak masuk ini. Sebagian diganti gitu. Jika seorang meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tapi karena dia hanya tidak suka dengan maksiat itu, apakah dia berdosa? Ataukah yang dia lakukan itu sah-sah saja? Sah saja, tapi tidak ada pahalanya. Mengerjakan sesuatu harus karena Allah, meninggalkan itu harus karena Allah. Kalau anti Ramadan tiba, anda puasa hanya karena orang semua puasa, satu. Atau anda puasa karena memang orang tua menyuruh puasa, atau puasa karena teman-teman semua puasa, atau puasa karena nggak enak, dan puasa karena memang mau cari pahalanya, sama nggak? Beda ini 5-5-nya. Nggak bisa harus karena Allah SWT. Teman-teman yang sudah menikah, jangan menikah, dan kalau memang niatnya dari awal sudah salah, perbaikin mulai malam ini. Yang belum menikah niatin yang benar. Kalau menikah jangan menikah karena orang tua suruh, jangan karena umur sudah sampai, jangan karena teman-teman menyuruh atau semua teman sudah menikah, tapi karena Allah dan Rasulnya memerintahkan nikah, ibadah, sehingga kita siap menghadapi suka dukanya. Dan sama dengan puasa, dari sahur sampai buka puasa, kalau niat ibadah maka pahala terus berjalan, terus berjalan. Makanya harus niatnya karena Allah SWT. Kalau dia hanya niatkan karena tidak suka, kebetulan dia jijik misalnya sama cium bau busuknya khamar misalnya, ya itu cuma dia pribadi, secara pribadi nggak ada pahala. Tapi karena dia benci khamar, karena Allah Subhanahu wa taala melarang, maka itu pahala. Apa hukum ini goyang dumam? Dumang. Karena kalau di sekolah umum pada pelajaran olahraga diiringi dengan goyang. Jika siswa tidak mau ikut maka nilainya terancam. Ya kalau pakai musik haram lah. Tidak bisa kita menghalalkan. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, tolong kalau ditanya kepada saya dan teman-teman dai yang lain, jangan anda cemberut atau merasa tidak didukung kalau ustadznya bilang tidak boleh, karena pasti kami jawab hukum Allah. Nggak mungkin ada ustadz yang berani mengatakan kalau memang dia dai benar, oh boleh silahkan. Nggak bisa. Atau karena mungkin anaknya sekolah di situ atau anaknya pernah lakukan, nggak bisa. Haram. Kalau nggak konsekuensi, anda akan ambil pahala saya hari kiamat. Ngapain? Susah-susah saya ibadah, anda mau panen pahala saya karena saya ajarin salah? Nggak mungkin. Haram, nggak boleh. Gitu kan? Saya kerja di Bangkok Ustaz, haram, riba, keluar. Emang begitu hukumnya? Belum bisa Ustaz, cari. Anda sudah tahu hukumnya kan? Silahkan, cari jalan. Kalau enggak berarti konsekuensinya pasti akan ada hukuman. Nggak mungkin ada seorang dai bilang, oh nggak apa-apa, kerja aja akhi, nggak apa-apa. Gitu. Berarti dia siap untuk menanggung konsekuensi, kan? Nggak mungkin. Haram, halal, gitu. Dan alhamdulillah halal itu banyak.